Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian dalam acara National Conference di Institute of Internal Auditor Indonesia tahun 2022. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Dan tentunya senang sekali kembali bersama saya Nana Viana di hari kedua kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut, kembali kalau kita disaksikan sebuah tayangan video di mana tadi ada video recap ya. Acara kita kemarin pagi ada opening ceremony, ada beberapa paparan yang telah kita laksanakan juga, ada beberapa meeting dan juga di akhir hari juga di malam hari itu sudah ada gala dinner yang tentunya sangat spektakuler sekali. Dan tentunya tiba saatnya kita akan melanjutkan di hari kedua ini Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu kembali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara kita. Yaitu yang pertama adalah Diligent, Deloitte, RSM, Insight Consultant, Wolters Kluwer, Shop and Drive Astra Auto Part. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Sarana Multi Infrastruktur, Bank Sentral Asia, The Center of Internal Audit Resources YPIA, PPAK, terima kasih juga kepada Emas Antam Indonesia, terima kasih kepada Grab for Business, GNE Express dan juga Warta Ekonomi. Dan Bapak Ibu sekalian sebelum kita melanjutkan kembali juga kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk mengikuti survei nasional audit internal secara lengkap melalui aplikasi Netcon yang sudah diinformasikan kemarin dan juga Anda dapat mengambil souvenir menarik di IIA Lounge setelah selesai acara, setelah nanti pada saat break ya. Dan tentunya setelah selesai mengisi survei Anda juga jika mengalami kesulitan silahkan langsung bertanya-tanya ke IIA Lounge dan tim kami standby untuk Anda. Baik Bapak Ibu sekalian kami juga informasikan untuk Bapak Ibu sekalian silahkan mampir ke booth-nya Diligent, Deloitte dan Wolters Kluwer karena di sana nanti akan ada keseruan ya, akan ada bagi-bagi hadiah ya. Baik Bapak Ibu sekalian langsung saja kita akan menuju ke acara yang pertama, yaitu kita akan menyimak keynote speech mengenai the role of BPK in overseeing the resilience and competitiveness of the Indonesia economy yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, hukum, keamanan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu Bapak Iwan Taufik Purwanto SE, MBA, QIA, CRMA, CGCAE. Kepada Bapak Iwan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang belum dapat bergabung ini dalam acara ini, khususnya kepada Ibu Angela selaku Ketua IIA atau Presiden IIA Indonesia dan juga kepada Bapak Ibu semua sehubungan dengan acara yang beliau tidak dapat tinggalkan. Untuk itu menugaskan saya untuk mewakili pimpinan BPKP ya, bukan BPK tadi MC,
sudah dibetulkan juga dalam acara yang luar biasa ini. Konferensi Nasional IAIA yang mungkin pertama kali ini kita selenggarakan secara tatap muka dan saya sendiri juga anggota atau member IAIA gitu ya. Tentu materi yang akan kami sampaikan nanti juga sejalan dengan tema yang akan atau yang telah diberikan kepada BPKP untuk dirumuskan dalam satu makalah. Dan ini mungkin sudah dibagikan, bisa untuk disimak oleh kita semua. Kemudian tentu yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul secara offline dengan tetap menjaga prokes untuk melaksanakan atau menghadiri Kongres Nasional IAIA Indonesia. Ucapan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya dari BPKP khususnya kepada Presiden IAIA dan jajarannya maupun juga para narasumber. Ini ada Pak Amin Sunaryadi, Pak Irjen Irtama Sekjen DPR ya, Pak Setianta dan juga Bu Oi dan juga Bapak Ibu peserta kongres ini yang luar biasa. Izinkan selanjutnya kami akan menyampaikan satu makalah ya sebagai keynote speech yang diminta oleh Bu Angela terutama bagaimana peran BPKP dan juga APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mengawal ketahanan ekonomi, dalam hal ini mencakup pertumbuhan dan daya saing ekonomi di Indonesia. Abstraksinya adalah hasil pengawasan internal auditor memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ketahanan ekonomi, namun agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi organisasi, internal auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kira-kira itu abstrak yang dapat kami sampaikan dari satu rangkaian makalah yang akan kami bacakan secara singkat dalam waktu 30 menit yang diberikan oleh panitia. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kita lihat sebagai latar belakang, pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah ya saat ini sudah semakin terjaga, namun juga dampaknya sudah bisa mengganggu atau berdampak negatif bagi perekonomian berbagai negara. Saat ini juga ada ancaman resesi mungkin yang ada di depan mata setelah COVID sudah terjaga, tetapi ada ombak perang dan juga krisis lainnya. Bahkan beberapa negara kuat seperti ya tetangga kita, Singapura, Korsel, Jepang dan sebagainya pun merasakan dampak tersebut. Sudah ada yang mungkin bangkrut ya seperti Sri Lanka kita tahu, mungkin negara-negara lain juga sudah meminta pertolongan baik IMF maupun rilis dari PBB menghadapi krisis tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi dalam negara-negara tersebut masih menjadi pertanyaan. Bapak Ibu para peserta kongres yang kami banggakan, imbas pandemi tentu juga kita rasakan, terutama di Bali ya. 2 tahun lalu kita tahu betapa sepinya Bali ini, tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin tinggi tingkat kunjungan baik wisatawan domestik maupun luar negeri dan juga acara-acara yang banyak dilakukan di Bali, termasuk nanti puncak pertemuan G20 bulan November tahun 2022 ini. Sebagai tuan rumah adalah Indonesia sangat membanggakan. Pertumbuhan di 2020 tentu sangat negatif kita rasakan, baik secara
makro ya, minus 5,32 seperti di 2020. Kemudian yang paling terdampak adalah transportasi, pariwisata, dan juga beberapa sektor yang lain. Nah, masalah lain dalam masa pandemi ini kita juga mengalami beberapa isu yang menjadi perhatian nasional. Ya, seperti kelangkaan minyak goreng waktu itu, kemudian juga ketersediaan vaksin ya, kemudian tertunggaknya beberapa klaim layanan dari rumah sakit yang melaksanakan COVID, layanannya, dan juga beberapa intervensi pemerintah untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional. Nah, dengan berbagai kebijakan, tentu pemerintah ingin menjaga ketahanan ekonomi kita. Kebijakan itu bisa untuk mengatasi pandeminya sendiri, maupun juga untuk pemulihan ekonomi kita. Alhamdulillah kita rasakan dampaknya saat ini ekonomi kita sudah bisa tumbuh positif 5,4% ya untuk 2022 semester 1 ini, dan mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga sehingga Indonesia itu sangat diperhitungkan oleh negara lain. Kenapa kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif? Nah, dalam hal ini nanti ada peran internal audit ya khususnya kalau di kami di lingkungan pemerintahan, apakah BPKP selaku auditor internal pemerintah atau presiden, dan APIP kementerian lembaga maupun Pemda lainnya untuk mengawal berbagai program pemerintah dalam rangka ketahanan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan maupun daya saingnya. Di sisi lain kita juga melihat penilaian dari berbagai organisasi internasional lah, seperti contohnya di sini Institute for Management Development atau IMD, di mana dalam World Competitive Yearbook tahun 2022 atau 2022 bahwa daya saing Indonesia ya masih ada yang meningkat, ada juga yang perlu diupayakan untuk lebih tinggi lagi. Yang terbaik atau semakin bagus peningkatannya adalah di sisi infrastruktur. Ini kita tahu karena banyak sekali pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, meskipun masa pandemi. Justru pada masa pandemi ini pembangunan infrastruktur yang mungkin tidak begitu terpengaruh. Jadi tetap berlanjut dengan tetap menjaga prokes, dan kita bisa lihat hasilnya di semua wilayah Indonesia secara nyata sampai dengan hari ini. Sehingga posisi kita yang dulunya di 57 ya menjadi 52, ini yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir, bisa dilihat di paparan dalam slide di depan. Dan arahan Bapak Presiden pada saat beliau di JHCC kemarin kepada kita semua untuk tetap menjaga 3 hal, yaitu inflasi, bagaimana ini bisa dikendalikan dengan keunikan yang bisa kita lakukan. Salah satu terobosan dalam rangka mengendalikan inflasi yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden selain kebijakan moneter, juga peran dari pemerintah daerah, yaitu mengalokasikan sebagian APBD-nya mungkin sekitar 2% untuk membantu atau memberikan subsidi barangkali ya seperti itu kepada sektor-sektor transportasi, bahan-bahan pokok atau bahan-bahan penting yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti angkutan telur, bawang dan sebagainya, sehingga bisa menekan inflasi. Itulah salah satu langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini tentu ada peran juga dari
auditor internal untuk mengawal keberhasilannya. Kemudian akselerasi P3DN, ini juga ada Inpres khusus nomor 2 tahun 2022 yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden berulang kali untuk menggunakan produksi dalam negeri, terutama belanja dari APBN maupun APBD serta BUMN. Kalau kita semua mungkin swasta juga menggunakan, tentu akan lebih baik lagi. Dan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga, ketahanan ekonomi. Dan juga menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, sebagai peningkatan daya saing Indonesia di dunia ya. Semakin berkurangnya masyarakat miskin, tentu daya saing kita akan semakin meningkat. Kira-kira itu latar belakang yang menjadi bahasan makalah pada pagi ini ya. Kemudian saya masuk kepada beberapa kajian akademis yang bisa kami sampaikan, karena sesuai dengan TOR atau kerangka acuan kerja yang disampaikan kepada kami. Jadi bagaimana peran dari internal audit ini bisa juga mengawal ketahanan ekonomi yang dalam hal ini termasuk pertumbuhan maupun daya saing global di negara kita. Nah tentu tidak lepas dari definisi internal auditing itu sendiri yang khususnya diungkapkan atau dipublikasikan oleh Institute of Internal Audit, yaitu kita simpulkan bahwa peran kita selaku internal auditor bahwa seluruh kegiatan atau proses audit internal kita mulai dari perencanaan sampai dengan pengkomunikasian yang berpedoman pada standar ya atau IPPF kalau di IIA, kalau di kami ada standar auditor intern pemerintah Indonesia atau SIP, itu harus didesain untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan efektivitas serta efisiensi kegiatan organisasi kita melalui ya perbaikan tata kelola, peningkatan manajemen risiko dan juga pengendalian intern di organisasi kita. Nah, apa hubungannya dengan ketahanan ekonomi dan daya saing maupun pertumbuhan ekonomi kita? Nah, dari literatur yang kami dalami, ketahanan ekonomi ini dipengaruhi oleh dua hal. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin stabil pertumbuhan ekonomi kita, meskipun kemarin kena COVID, kemudian alhamdulillah bisa naik lagi secara bertahap ya, sampai sekarang sudah positif lebih dari 5%. Ini akan juga meningkatkan ketahanan ekonomi kita. Negara yang perekonomiannya mandiri tentu bisa bertahan bahkan manakala sebagian besar negara lain mengalami guncangan perekonomian. Nah tentu tidak hanya pertumbuhan ekonomi, kita juga harus meningkatkan daya saing global untuk bisa bersama-sama memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Nah, daya saing global ini sebagaimana tadi kami ungkapkan di slide sebelumnya, negara kita masih perlu peningkatan di beberapa sektor, masih ya tertinggal lah dari beberapa negara lain, yang ini menjadi motivasi kita bersama untuk selalu mengejar peningkatan daya saing global di Indonesia di mata dunia. Nah, kemudian dua hal ini kalau dari aspek governance atau pemerintahan perlu juga adanya good governance atau tata kelola kepemerintahan yang baik. Kalau di korporasi mungkin GCG lah ya, good corporate governance, mungkin secara mikronya, tapi kalau BUMN ini mungkin banyak teman-teman, saya tadi juga sempat ketemu, reuni teman-teman lama gitu, yang memfokuskan pengabdiannya di BUMN saat ini, ya punya juga visi yang sama sebagai state
own corporation ya, tidak hanya sebagai entitas korporasi biasa, tetapi ada peran di situ untuk sama-sama meraih good governance secara keseluruhan di pemerintahan. Nah, 3 hal ini tentu kami pandang bisa meningkatkan ketahanan ekonomi kita. Nah, peran auditor internal sudah seyogyanya untuk memfokuskan diri, PKPT-nya, desain pengawasannya, kemudian tujuan audit yang akan dilakukan, itu juga fokus kepada peran dari masing-masing organisasinya untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun daya saing global. Tentu kementerian lembaga kita sangat banyak ya, ada 87 kalau tidak salah, dan ada 4 Menko yang mengawal 2 ini, baik itu untuk pertumbuhan ekonomi, daya saing global, maupun nanti berwujud ke ketahanan ekonomi kita. Di Pemda juga sama, tentu selaras yang akan dibangun oleh setiap provinsi, kabupaten, kota di lokasi atau regional masing-masing, sehingga secara nasional kita bisa mewujudkan berkontribusi ya, mungkin tidak langsung gitu ya, tidak langsung, tetapi kalau saya ibaratkan main kartu domino yang didirikan gitu, kemudian diatur sedemikian rupa, ada ratusan atau bahkan ribuan, didorong satu, jatuh semua sampai sasaran yang terakhirnya tercapai. Nah, peran kita di situ gimana mendorong satu nih gitu ya. Satu ini bisa bergerak melalui saran dan rekomendasi yang kita sampaikan sebagai auditor internal. Tentu ini juga menerapkan konsep three line model ya. Dulu three line of defense, sekarang three line model dari IIA, di mana sudah ada perubahan lah peran internal auditor yang mungkin waktu itu hanya menunggu watchdog dan sebagainya, kita sudah ke strategic partner, trusted advisor, dan seterusnya yang diharapkan juga bisa berdampak pada 2 hal tadi. Nah, Bapak Ibu peserta kongres yang kami banggakan, di bagian selanjutnya ini ada satu jurnal ilmiah juga yang mungkin saya kutip tahun 2021, penulisnya adalah Abdul Aziz Al-Zeban ya. Ini menggambarkan konsepnya seperti ini. Judulnya adalah Internal Audit as an Antecedent of Economic Growth, yang pada intinya penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa peran internal audit yang berkualitas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Selama, nah ada syaratnya, pelaksanaan audit tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Posisi organisasi struktur kelembagaan internal audit juga baik, berarti langsung di bawah top pimpinan organisasi, ditunjang dengan SDM yang berpengalaman atau profesional. Lebih lanjut, hasil pengujian Al-Zeban ini atas kepatuhan terhadap standar IIA atau IPPF dalam hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan atas standar atribut 1100, independensi dan objektivitas, standar audit 1130, pelemahan terhadap independensi dan objektivitas, standar atribut 1200, kecakapan dan kecermatan profesional, standar atribut 1300, program assurance dan peningkatan kualitas, standar pelaksanaan 2100, sifat dasar pekerjaan, dan standar komunikasi yaitu 2400, hasil penugasan kita,
memiliki korelasi yang positif ya, terhadap pertumbuhan ekonomi suatu entitas atau suatu negara. Oleh karena itu, internal audit harus memiliki pengalaman yang mendalam tentang konsep-konsep tata kelola, manajemen risiko, dan juga pengendalian internal. Nah, tentu dalam hal ini kalau di kementerian lembaga kita menilai kapabilitas APIP-nya menggunakan IACE model. Nah, kira-kira seperti ini digambarkan dan kami tambahkan khusus untuk BPKP karena kami internal auditnya pemerintah, jadi juga punya peran untuk melakukan pembinaan terhadap APIP di kementerian lembaga maupun Pemda. Mulai 2021 kemarin ya, kita sudah membuat agenda prioritas pengawasan yang menjadi fokus Bapak Presiden ya sebagai stakeholder utama kita atau kami untuk dijadikan acuan atau referensi dalam implementasi pengawasan setiap tahunnya. Nah, secara detail nanti akan kami jelaskan dalam bagian berikutnya. Bapak Ibu para peserta kongres yang kami banggakan, secara singkat dapat kami sampaikan bahwa BPKP selaku internal auditnya pemerintah dalam hal ini juga berupaya selalu untuk meningkatkan kapabilitasnya. Ini nanti kami juga sampaikan makalah atau kajian ilmiah tadi dari Al-Jaiban dengan peran yang sudah kami lakukan bersama dengan APIP. Jadi dari sisi peningkatan kapabilitas kita menganut model internal audit capability model yang kemudian selalu disempurnakan dengan berbagai leveling. Ya alhamdulillah sudah banyaklah yang level 3 begitu ya. Meskipun beberapa teman-teman di kementerian lembaga maupun Pemda juga masih perlu berlari untuk bisa mencapai level 3. Cita-cita kita di RPJMN berikutnya nanti 2024, 2029 misalnya ya, itu bisa ke level 4 lah semuanya. Nah tentu inisiasi sudah dilakukan oleh beberapa Irjen atau Irtama dari kementerian lembaga maupun juga kami sendiri untuk bisa menjadi contoh atau role model ya dalam meningkatkan ke level 4. Idealnya sih level 5, namun sampai saat ini barangkali belum ada ya yang bisa mencapai level 5 tersebut. Nah berikutnya kami juga melakukan diklat, training dan sebagainya kepada teman-teman di APIP, baik di kementerian, lembaga maupun Pemda, bahkan juga untuk BUMN dan BUMD sesuai dengan peran yang kami lakukan. Khususnya ada sertifikasi juga yang sudah ke BSN, jadi ada 2 sertifikasi yang kami selenggarakan yaitu CGCIA, Certified of Government Chief Audit Executive ya. Ini sudah 24 batch dengan total peserta 489 orang, inspektur ataupun inspektur utama dan inspektur jenderal serta beberapa auditor. Kelulusannya 64%. Jadi masih yang lain masih berusaha ya. Sedangkan yang CIAE ya, Certified Internal Audit Executive barangkali sudah ada yang pernah ikut dan lulus juga. Teman-teman dari BUMN ini kayaknya sebenarnya nggak lebih susah gitu ya, tapi masih perlu dikejar baru 38%. Ini untuk sama-sama lah dengan IAE maupun juga organisasi lainnya kita mengingatkan kembali lah teman-teman terutama yang ada di posisi puncak ini memahami dengan clear ya tugas dan fungsi kita sesuai dengan standar tentunya mulai dari perencanaan sampai pengkomunikasian bahkan menurut penelitian tadi berdampak pada
pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Tentu sangat penting kita juga sama-sama secara profesi menyandang sertifikat ini. Nah, dari kapabilitas APIP, tabel ini bisa dilihat masih punya PR yang tadi saya sampaikan. Monggo kita sama-sama mendukung teman-teman dari kementerian lembaga maupun Pemda untuk juga meningkatkan kapabilitas APIP-nya di periode yang akan datang. Berikutnya sedikit kami lebih dalam tentang BPKP di agenda prioritas pengawasan tahun 2022 ini. Kami merumuskan ada 7 sektor pengawasan, kemudian 29 tema, 99 topik. Nah, ini dimulai dari 2021, kami publikasikan ya supaya menjadi referensi bagi stakeholder dan juga bisa mendapatkan masukan, bahkan nanti ditagih oleh stakeholder kami yang lain termasuk barangkali Komisi 11 ya dari DPR mitra pada saat RDP gitu. Itu kita sampaikan hasil-hasilnya. Dan nanti 2023 kami juga sudah menyusun berapa sektor, ada 7, 26 tema dan 105 topik. Ini sifatnya kolaboratif, lintas kedeputian dan juga bisa menjadi referensi bagi APIP di kementerian lembaga maupun Pemda untuk merumuskan PKPT-nya. Nah, ini kita coba tagging, kita identifikasi berdasarkan literatur tadi, mana yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan mana yang terkait dengan daya saing global APP kami. Nah, di sini ada beberapa warna yang 2 hal tadi itu mempengaruhi ketahanan ekonomi. Sehingga hasil pengawasan yang nanti kita bisa sampaikan secara utuh tentu sejalan dengan pendapat dari Al-Zeban tadi ya, ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi maupun juga daya saing dan juga ketahanan ekonomi suatu negara atau negara kita. Nah, sebagai catatan saat kami tagging ternyata ada yang bisa 2 gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan tidak 99 untuk topiknya, bisa lebih, temanya juga tidak 29, demikian pula sektornya. Karena bisa mencakup pertumbuhan ekonomi, bisa juga mencakup kontribusi untuk daya saing Indonesia di mata dunia gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, secara ringkas berikutnya adalah hasil pengawasan kami yang sudah teridentifikasi sampai 2022 triwulan 2 ya, di mana juga sudah dipublikasikan oleh Pak Kepala di dalam RDP kemarin Komisi 11 bulan September. Kami rangkum di sini kontribusinya untuk keuangan negara dan daerah sekitar 66,6 triliun. Ini dirangkum dari 3 aspek, yaitu penyelamatan keuangan negara atau daerah, penghematan pengeluaran keuangan negara dan daerah, serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah. Tentu ini juga ada peran dari teman-teman di kementerian lembaga yang memfasilitasi atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan kami. Nah, selain itu, dalam meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, kami juga melakukan pengawasan P3DN sesuai Impres 2. Kemudian juga percepatan pembangunan smelter ya, pengawasan tersebut, dan juga pemberdayaan UMKM yang diberikan afirmasi melalui berbagai program pemerintah seperti KUR maupun program lainnya. Di sektor daya saing global tadi dengan program peningkatan kompetensi SDM, kami melakukan pengawasan di bidang pendidikan khususnya, misalnya dana BOS, bagaimana akuntabilitasnya, dan juga program Indonesia Pintar.
Lalu di kesehatan tidak kalah penting pada masa pandemi, kita juga terjun bersama APIP untuk melaksanakan pengawasan pengadaan vaksin maupun pelaksanaan vaksinasi COVID-19, klaim layanan rumah sakit yang pasien dan juga pengadaan alat material kesehatan termasuk juga insentif tenaga kesehatan yang sempat terpublikasikan agak rame waktu itu ya. Lalu di sektor belanja pemerintah, khususnya untuk pemulihan ekonomi nasional, dalam hal ini penyaluran bansos khususnya, kami juga melakukan pengawasan dalam berbagai bidang di sisi bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak COVID pada 2 tahun lalu, baik yang miskin maupun pekerja dengan upah maksimal tertentu dan juga pelaku usaha sektor tertentu baik UMKM, nelayan, pedagang kaki lima maupun warung-warung kecil dan sebagainya bersama dengan Irjen atau Irwasum, TNI dan Polri yang menyalurkan bantuan-bantuan tersebut antara lain. Nah, selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah pencegahan korupsi. Nah, dalam hal ini kami BPKP mengembangkan indeks efektivitas pengendalian korupsi atau IEPK yang mana ini merupakan model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di suatu instansi atau badan usaha. Nah, nanti di bagian akhir kita akan tunjukkan korelasi ya antara IEPK dan kapabilitas APIP dengan pertumbuhan ekonomi. Namun sebelumnya sesuai dengan standar tentunya komunikasi hasil pengawasan juga perlu kita sampaikan dengan segera ya. Tidak tertunda, kemudian tepat sasarannya dan tujuannya sama-sama adalah untuk perbaikan. Saran rekomendasi yang kita berikan bisa ditindaklanjuti oleh stakeholder yang menjadi tujuan pengawasan kita. Bapak Ibu peserta kongres yang kami banggakan, nah di bagian akhir ini kami coba sampaikan juga analisa melalui korelasi ya. Bagaimana yang pertama tingkat investasi di suatu provinsi dengan indeks pencegahan korupsi di provinsi melalui skor IEPK. Kalau investasi kita ambil dari BPS dan data yang kita olah adalah 2019. Sebelum pandemi, kalau 2020 sampai saat ini mungkin masih anomali sehingga menghindari hal tersebut, coba kita lakukan pengolahan datanya di 2019 dan hasil korelasinya antara indeks IEPK dengan jumlah investasi itu positif 0,198. Artinya semakin tinggi indeks IEPK berarti kan semakin baik. Nah, investasi juga berdampak semakin besar di provinsi yang bersangkutan. Nah, kemudian terkait dengan kapabilitas APIP pada tahun yang sama di 2019 kita sudah punya data, kita korelasikan dengan pertumbuhan ekonomi dan korelasinya positif juga lebih besar, jadi 0,32 koefisiennya. Nah, ini bisa mendukung juga literatur tadi Al-Jaber yang sampaikan bahwa kapabilitas APIP yang tercermin dalam IICM model ya, yang kita adopsi itu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan ya sebagai keynote speech dari BPKP. Jadi sebagai simpulannya kembali kepada slide awal tadi bahwa penelitian di sebuah negara telah menunjukkan bahwa peran internal auditor memiliki kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi.
yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan daya saing global melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Nah, dalam hal ini tentu internal auditor dapat berperan langsung melalui pembangunan tata kelola kebijakan atas faktor-faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Di sisi lain, internal auditor juga dapat berperan dalam pencegahan korupsi yang akan memberikan sinyal kepada inspektor. Jadi ada teori signaling juga yang mungkin tadi tidak sempat kami sampaikan, tapi dalam teori tersebut peran kita itu memberikan sinyal kepada investor atau pihak lain terkait untuk meningkatkan investasinya di mana memang peran dari internal audit itu juga baik. Nah, berikutnya juga kita harus patuh terhadap standar profesi kita, baik itu IIA ataupun di pemerintahan ada SHIP, bahkan di BPKP sendiri ada SKPI ya, standar kerja pengawasan intern, mungkin di setiap instansi juga ada, di setiap perusahaan, itu perlu kita penuhi dan kita patuhi sehingga hasilnya bisa secara optimal berkontribusi kepada ketahanan ekonomi yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi maupun daya saing global. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan Taufik. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih kami ucapkan. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak Iwan Taufik yang telah mewakili Kepala BPKP yaitu Bapak Yusuf Ateh. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Angela untuk dapat naik ke atas panggung memberikan cenderamata kepada Bapak Iwan Taufik.